Dulu pertama kali nggak punya rumah, pertama kali ngontrak, akhirnya memahami kenapa manusia itu membenarkan dirinya sendiri, kenapa manusia itu menjadi orang yang susah. Mereka punya alasan A, B, C, D, dan sebagainya. Menyadari manusia seperti itu, hanya menutup diri, menerima inilah hidupku, takdirku, ya harus dihadapi sendiri. Jadi di rumah saja paling keluarannya untuk belanja. Rumahnya mana ada sih rumah kosong yang gak berhantu ya, mana ada rumah kosong yang gak banyak jinnya. Setiap kali kita pindah berapa kali pun dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain pasti ada begitunya, tinggal kita aja mau ngusir pandak. Nah waktu itu rumah kontrakan pertama kali itu luar biasa namanya begituannya. Kita nggak bisa ngelihat, cuma ngerasa aja bayangan kelebat-kelebatan ketika sholat, ketika kita tidur, bulu tengkuk yang selalu berdiri, siang-siang pun juga sama ya. Nah dalam keadaan seperti itu Quran itu selalu dipeluk, terus sering baca Quran, sering nangis karena nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Gak heran bisa hatam 3 hari sekali. Nah di saat seperti itu lebih sering di rumah sendiri, tidak berkumpul dengan manusia. Saat itulah sebagai manusia yang tumbuh dari anak kecil menjadi orang dewasa, di usia 29-an itu belum genap 30, pertama kalinya sadar bahwasanya aku itu pasti mati loh, aku akan pasti mati. Selama beberapa waktu, lupa detailnya berapa waktu, itu yang ada pikirannya, ya aku bisa mati, gimana aku betul mati besok. Istilah saya dikejar-kejar kematian ya, dikejar-kejar kesadaran kalau suatu saat kita pasti mati, itu jadi ketakutan banget, luar biasa. Itu momen awal untuk menerima kenyataan hidup bahwa kita pasti mati. Itu adalah sebuah jalan kebaikan diantarkan Allah untuk kita ikhlas menerima kenyataan kita pasti mati. Seiring waktu berlalu, kita pindah kontrakan ke kontrakan berikutnya, ke berikutnya. Kenapa kok jadi takut mati ya? Ya karena kita banyak hal tentunya. Di antaranya karena kita terikat dengan dunia. Kenapa ya kata Rasulullah, nanti kita itu dikubur ada yang lapang, ada yang sempit. Kok bisa lapang? Wong itu loh tubuh sudah ditutup lemah, wis dibruk nang ngene tola-tolen dan ngene obah, wis obah. Tapi kenapa kok bisa ada yang lapang, ada yang nggak lapang? Jadi rasa takut mati itu dipicu karena hubud dunia, karena rasa cinta kepada dunia. Kita nggak minta dunia, kita nggak minta hidup, kita nggak minta dihidupkan. Ternyata setelah kita hidup kita main-main, ternyata kita senang sama seperti anak kecil yang diajak ke suatu tempat dia nggak suka, lama-lama dia senang, nggak mau diajak pulang. Nah kita sama seperti itu. Akhirnya kita nggak pengen pulang, kita nggak pengen mati, pengennya selamanya. Belum lagi kesadaran tentang kewajiban yang nggak kita penuhi, akhirnya nanti kita punya kesadaran lain, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah pertanggungjawaban ini juga menakutkan. Hal-hal seperti itu sebenarnya menunjukkan kehubuduniaan rasa cinta pada dunia. Padahal nyatanya hidup manusia itu diciptakan untuk diuji, dicoba. Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Jadi Allah menciptakan dunia ini beserta ketentuan-ketentuannya. Ketentuan Allah manusia itu hidup kemudian mati. Nah ketika kita masih mencintai dunia, kita nggak punya namanya keikhlasan. Karena kita nggak ikhlas dengan takdir ketetapan Allah yang seperti itu, makanya kita jadi takut untuk mati. Allah itu Al-Kabir, Allah itu Al-Wasi, Allah itu maha besar, Allah maha luas. Jadi variabel, dimensi, apapun namanya yang kita istilahkan dengan ilmu manusianya, itu luas banget. Elemen kehidupan, variabel kehidupan, unsur-unsur kehidupan itu luas banget. Jadi keikhlasan itu juga sangat luas, seluas ciptaan Allah. Jadi ada begitu banyak, ada terlalu begitu banyak yang harus kita ikhlaskan. Ada begitu banyak yang harus kita perjuangkan untuk kita ikhlas. Ketetapan Allah kan manusia yang dia hidup kemudian dimatikan itu hanya salah satu, masih ada lagi yang lain. Nah seiring jiwa kita dipenuhi dengan keikhlasan, seiring jiwa kita dipenuhi dengan kerelaan hati, seiring kita memenuhi jiwa kita dengan keikhlasan, hakikat manusia itu kan ruh. Maka ketika tubuh kita, ketika jasad kita dikubur, maka hakikat kita ruh ini terbebas dari dunia. Makanya kenapa bisa merasakan kelapangan, karena kita sudah nggak terikat dengan dunia. Kita ikhlas dengan ketetapan Allah. Kita ikhlas dengan ketetapan Allah kalau kita itu dari tidak ada menjadi ada, dan ketiadaan kita itu nggak akan berpengaruh ke dunia. Ikhlas kita itu dihidupkan, kemudian kita merasakan takdir-takdir yang sudah ditetapkan Allah yang lainnya, tentang sulitnya mencari duit, tentang manusia yang mudah berkhianat, tentang kesusahan-kesusahan kita. Semuanya kita ikhlaskan,
Kita kedepankan rasa syukur kita. Entah kita ditakdirkan sebagai orang yang kaya, sebagai orang melarat. Hidup itu untuk ujian. Yang kaya, dia akan kesulitan dengan kekayaannya. Perasaannya ketika menjadi orang kaya mengendalikan kesombongan, kekarepane dewi dan sebagainya karena merasa punya duit loh. Sementara yang miskin dengan perasaan susai, nelongsoe. Semua orang berjuang untuk memperjuangkan itu seharusnya. Nah, di atas semua itu, pada akhirnya yang menang adalah keikhlasan. Yang kita perjuangkan adalah keikhlasan. Kita terus berkelahi dengan diri kita sendiri sampai keikhlasan itu menang. Maka ketika itu kita dipenuhi dengan kesyukuran. Kita tidak melihat keburukan sebagai keburukan, tidak melihat kebaikan sebagai kebaikan semata. Tapi kita melihat yang buruk itu baik karena Allah Maha Baik. Bagaimana mungkin Allah yang Rahman Rahim tidak menjadikan segala sesuatunya menjadi sesuatu yang baik. Karena itu kita punya namanya hikmah kan. Hikmah itu adalah mengambil sesuatu yang baik dari yang buruk. Itu bukti bahwasanya Allah memang Maha Baik. Memang benar Rahman dan Rahim sebagai yang welas asih. Bagaimana mungkin tega mau menyakiti kita? Bagaimana mungkin Allah tega pada kita? Ketika kita sudah tidak lagi menjadi anak kecil yang hanya terus tumbuh dengan pikiran yang bodoh, yang tidak paham, yang dangkal akan kehidupan. Ketika pada akhirnya kita mampu membebaskan diri kita menemukan jalan kehidupan kita yang sebenarnya, kita menemukan jati diri kita sebenarnya. Ketika pada akhirnya kita menemukan takdir kehidupan kita dan kita berusaha menerima, berjuang kepenerimaan itu, dan pada akhirnya kita dimampukan untuk menerima oleh Allah. Diri kita dipenuhi dengan keikhlasan. Ya Allah, matur nuwun, Engkau hidupkan ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku. Terima kasih ya Allah, aku jadi mengenalmu. Aku yang tidak tahu apa-apa, aku yang entah dari mana, kemudian aku mengenalmu dengan segala yang terjadi padaku. Terima kasih Engkau telah menghidupkan aku ya Allah. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan, semua kesusah payahan ini membuatku berdoa, membuatku mencari, membuatku menyadari bahwasanya benar Engkau itu As-Somad, Engkau maha dibutuhkan dan tempat meminta. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan, entah itu kebaikan, harta yang banyak, entah itu keburukan, harta banyak yang buat kita jadi sombong, apapun itu. Terima kasih ya Allah, itu mempermudah hidupku. Terima kasih ya Allah, itu membuatku mendapatkan yang kuinginkan, apapun itu. Ketika kita memperjuangkan kehidupan dalam konteks mencari jati diri kita sebenarnya, kemudian kita menemukan keikhlasan kita dan berusaha hidup di atas jalan keikhlasan, terus memperjuangkan keikhlasan. Ketika itulah kita menjadi jiwa yang bebas. Ketika itulah ruh menjadi penguasa atas tubuh yang diberikan oleh Allah. Namanya ruh yang berkuasa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jasadnya sudah mati, ruhnya akan tetap hidup. Karena itu meskipun tubuhnya sudah ditumpui sama tanah, ruh itu tidak merasakan sesak, tidak merasakan sempit, tidak merasakan dihimpit oleh bumi. Bercita-cita tentang banyak hal itu jelas kita lakukan. Oh, nanti aku mau kuliah ini, nanti aku mau jadi kayak gini. Oh, besok aku nikahnya kayak gini. Setelah kita menikah, wah anak aku harus begini. Oh, aku pengen punya rumah kayak gini. Besok aku kalau mantu begini, aku pengen punya mantu kayak gini. Aku besok pengen begini. Kita punya begitu banyak keinginan. Tapi pernahkah kita punya keinginan pengen mati gimana? Apakah kita pengen dihimpit oleh bumi? Tubuh kita ditumpui tanah. Apa yang ingin kita rasakan? Apakah kita ingin merasakan kubur yang lapang atau kita merasakan kubur yang sempit? Mau yang kaya harus mampu mencapai, harus mampu menemukan, harus mampu mencari jati dirinya sebagai makhluk ciptaan. Dengan kekayaannya harus mampu menemukan keikhlasannya, harus mampu menemukan Tuhannya dan hidup di atas rasa hormat, adab yang sepatutnya, yang sebenarnya kepada Sang Pencipta. Mau dikasih miskin, dengan kemiskinannya kita harus bisa menemukan jati diri kita sendiri dan hidup di atas jati diri kita. Kita tidak lebih daripada makhluk ciptaan yang gak minta hidup dihidupkan, gak pengen mati dimatikan, yang cari duit kesana kemari berpuluh-puluh tahun, gak akan pernah bisa menemukan uang itu. Seperti apapun jalur kehidupan yang diberikan oleh Allah, jalur menyenangkan, jalur tol ataupun jalur sempit padat melayang, kita harus mampu mempunyai cita-cita tentang kubur yang lapang, tentang akhirat yang baik, tempat kembali yang baik. Kemiskinan itu bukan sebuah kehinaan, itu adalah kebaikan. Kekayaan itu bukan tempatnya untuk bersombong-sombong, itu adalah jalan kebaikan yang diberikan Allah untuk kita. Maha benar Allah, Allah maha mengetahui, karena Allah maha mendengar, Allah maha melihat, karena Allah adalah Sang Pencipta, karena itu maha mengetahui. Karena itu Allah yang paling baik, yang paling terbaik untuk menentukan takdir yang paling baik,
jalan kehidupan yang paling baik untuk kita. Dengan jalan kesulitan, kesusahan, kemiskinan, kita harus mampu menemukan jati diri kita. Dengan jalan kemudahan, kemapanan, kita harus mampu menemukan jati diri kita. Mari kita, karena bagaimanapun kita pasti mati, mari kita belajar untuk menerima. Mari kita belajar untuk menerima kenyataan hidup. Mari kita belajar untuk ikhlas. Mari kita penuhi diri kita dengan keikhlasan. Mari kita perjuangkan keikhlasan. Mari kita penuhi diri kita dengan kesyukuran. Mari kita mempunyai cita-cita kematian kita, kubur kita. Ya Allah, sesungguhnya hidup itu milik-Mu. Kami pasti akan kembali kepadamu. Dan tiada yang harus diminta kepadamu kecuali jalan kembali yang baik, tempat kembali yang baik. Ya Allah, kemuliaan di sisi-Mu. Sesungguhnya kembali kepadamu adalah sebuah kebaikan yang terbaik, paling baik. Sebuah kehidupan yang tenang, menenangkan, dipenuhi dengan keadilan dan rahmat.